selama ini bagaimana Ustadz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, perihal kasus dilema etika itu memang agak susah kita menentukannya. Antara logika dengan perasaan itu susah menggabungkannya. Perasaan tidak bisa digabung dengan logika. Begitupun logika tidak bisa diterima dengan perasaan. Maka ada di situ kita harus berujuk pada unsur kebijaksanaan. Tentu kebijaksanaan dalam hal rasa tentu berbeda dengan hal logika. Begitupun dengan hal logika, intinya hal kebijaksanaan. Bagaimana ini akan menguntungkan? Mana yang paling banyak poinnya yang akan menguntungkan? Apakah diuntungkan di situ hal logika, tapi nanti hal rasa akan diabaikan? Nah, kita utamakan hal logika itu. Kemudian kalau seandainya hal perasaan di situ akan lebih banyak, ya kami selaku pimpinan ya mengutamakan hal kebijaksanaan itu tadi, mana yang paling patut kita laksanakan, mana yang akan lebih baik kita ikuti, walaupun itu akan sedikit merugikan, pasti akan pihak yang dirugikan, pihak logika, pihak aturan lah, misalkan aturan-aturan dinas yang bertentangan dengan kondisi warga sekolah, pasti akan bertentangan, walaupun itu akan jadi problematika, tapi kami mengambil perihal kebijaksanaan di situ tuh, pasti akan ada hal dua aspek itu yang saling bersinggungan, dan tidak ada sesuatu itu yang pasti tidak menyinggung hal logika, kita ambil perasaan, tidak bisa. Jadi main kebijaksanaan saja. Ya berarti dengan mengidentifikasikan main dengan kebijaksanaan ya Ustadz ya? Iya, dan tentunya kebijaksanaan itu tidak ada juga tolak ukur indikatornya. Kenapa di dalam satu kasus harus bijaksananya kok begini, ketika di kasus lain kok begitu? Itu memang susah menentukannya, tapi kembali lagi kepada kebijaksanaan, dan kebijaksanaan setiap orang pasti berbeda-beda gitu. Oke, yang kedua Ustadz, selama ini bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Menjalankan keputusan itu seperti apa Ustadz? Menjalankan keputusannya ya kami yang mana sama-sama benar gitu. Iya, itu memang susah lagi itu, apalagi kepentingannya itu dan keputusannya itu sama-sama benar. Kalau biasanya kami yang lakukan cara menjalankannya itu kita ajaklah dulu orang-orang yang berkepentingan di situ tuh, orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan di situ tuh, dan orang-orang yang terlibat dalam menjadi istilahnya menjadi efek dari keputusan itu. Kita lakukan di situ musyawarah, diskusi terhadap orang yang terefek terhadap keputusan itu dan orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu. Kita jadikanlah itu musyawarah, walaupun itu musyawarah pertemuannya tidak bisa 1 kali atau 2 kali, bahkan bisa jadi 3 kali, dan tentu konflik interest itu tuh tidak bisa diabaikan gitu tuh. Intinya kita duduk bersama pihak yang menjadi efek atau menjadi akibat dari yang ditimbulkan, kemudian pihak yang menjadi mengambil kepentingan itu kita duduk bersama untuk diskusi. Berarti musyawarah ya Ustadz ya? Musyawarah. Oke, yang selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ustadz lakukan nih selama ini? Mungkin hampir sama pengambilan keputusan tadi, langkah-langkahnya seperti apa biasanya diawali dulu? Langkah-langkahnya pertama kita identifikasi masalahnya apa, kemudian kita cari siapa yang berkepentingan di situ. Setelah dapat masalah, siapa yang punya kepentingan di situ? Apakah hanya majelis guru saja, atau perlu dilibatkan kepada orang tua, atau perlu kepada pihak di atas sekolah itu kan ada yayasan kita, atau pihak di atas yayasan itu ada lagi dinas pendidikan, atau di situ ada unsur pengawas. Kita identifikasilah dulu siapa pihak-pihak yang memiliki stakeholder di situ. Kemudian kita diskusikan bersama pengambilan keputusannya. Ya, tahap-tahapnya. Tahap-tahap intinya kita identifikasi dulu masalahnya apa. Kemudian yang kedua kita cari dulu siapa orang yang terlibat di situ untuk mengambil keputusan kompeten. Kemudian yang ketiga kita gali dan kita musyawarahkan apa nanti hasil dari efek dari keputusan itu tuh. Kalau baiknya seperti apa, kalau jeleknya atau buruknya nanti seperti apa. Setelah itu baru kita yang keempat kita tentukan, kita jalankan hasil dari kesepakatan itu walaupun itu pahit adanya. Berarti insya Allah udah terstruktur ya Ustadz ya langkah-langkahnya.
Kemudian hal apa saja yang selama ini Ustadz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pertama, hal-hal yang biasa saya lakukan itu kembali lagi kepada jati diri kita, kebijaksanaan kita. Kita tanya kepada naluri kita. Naluri ini sering bertentangan dengan logika, tapi saya biasanya pakai naluri naluri. Kita tanya dulu pada naluri kan, kita ya resapi lah, itu mungkin butuh waktu agak berjam-jam lah itu kan. Istilah kalau dalam bahasa Minang kita mainu-inu manuangan gitu kan, atau bahasa ininya yang biasa terkenal itu kan kita kita brainstorming lah dulu kan, apa nanti yang akan terjadi. Kemudian kita diskusikan bersama. Nah, setelah itu baru kita dapatkan hasil keputusan. Kita laksanakan bersama, kita sepakati bersama, kita tanggung sebab dan akibatnya bersama. Walaupun saya sebagai penanggung jawab, tapi di belakangnya tentu ada tim-tim yang kuat. Berarti lebih ke rasa peduli ya, Sat ya? Iya. Kalau di naluri gitu kan dilihat ya. Iya. Iya ada Sat seperti itu. Kepada rasa. Iya. Oke, selanjutnya hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangan Ustadz untuk mengambil keputusan itu? Nih, salah satu tantangannya itu saya ya itu pertentangan antara instruksi atau aturan yang dibuat oleh regulasi dinas dengan kondisi lingkungan kita di sekolah. Itu peraturan dinas itu tidak sesuai dengan apa kondisi kita di lapangan, sedangkan kita harus mengikuti hal itu. Kalau tidak diikuti, kita salah juga, karena kita di bawah instruksi dari dinas pendidikan. Jadi tantangannya dalam rangka pengambilan keputusan itu tadi. Oke. Selanjutnya, apakah Ustadz memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ustadz langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Iya, kalau jadwal tentu kita harus membuat jadwal yang terstruktur, Saza. Jadi ketika ada satu kasuistik yang muncul, tentu kita harus menjadwalkan dulu pertemuannya dengan siapa saja, apa materinya, bahasanya. Karena kalau tidak terstruktur dan terjadwal itu suka ngelantur jadinya. Bahkan kita sebagai pihak penyelenggara sekolah pun bisa disalahkan oleh pihak korban yang menjadi kasus dilema etika itu tadi. Jadi memang harus dibuatkan jadwalnya, disusun dulu kapan akan dilaksanakan. Ya memang disusun dulu. Kalau datang tiba-tiba saja, biasanya kami sering ini ya tentu bahan yang kita siapkan tidak ada kan. Jadi pengambilan keputusan pun mungkin kurang tepat gitu, kurang tepat juga kan gitu. Karena antara ya namanya dilema etika kan susah. Oke. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ustadz dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang stakeholder itu ya, pihak-pihak yang membantu itu kalau di kita itu kan kita sekolah swasta. Yang sangat membantu itu adalah adanya peran dukungan dari pihak yayasan. Karena itu penengah antara kita dengan orang tua siswa, juga dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Itu penengah bagi kita. Itu sangat membantu sekali. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Ustaz, kira-kira nih pembelajaran apa yang dapat Ustadz petik dari pengalaman Ustadz dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalamannya ya, manfaatnya ya. Jadi yang perlu yang saya dapat itu ini pengambilan keputusan dengan mengutamakan logika saja itu belum berarti cukup. Kemudian pengambilan keputusan dengan mengunsur rasa itu saja tidak cukup. Perlu ada kebijakan dalam kebijaksanaan. Tolak ukurnya seperti apa? Memang susah mencari tolak ukurnya. Kembali lagi kepada diri rasa. Jadi kita bersihkan hati, kita serahkan kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan keputusan kita ambil itu tepat. Jadi susah juga kalau mencari indikator antara dilema etika ini. Tapi kalau saya nih lebih kepada rasa. Oke. Baik Ustadz, terima kasih atas wawancaranya.
kesempatan waktunya. Saya ucapkan terima kasih Ustaz. Ya, ya.